Hai, jumpa lagi dengan saya Bu Penny. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar praktikum dengan materi permanganometri. Permanganometri menggunakan larutan baku sekunder kalium permanganat atau KMNO4 dan baku primer yang digunakan adalah natrium oksalat. Nah, ini spesial. Indikatornya kita auto indikator, artinya tidak perlu menggunakan indikator karena dari warna KMNO4 yang terjadi nantinya sudah bisa digunakan sebagai penanda terjadinya titik akhir titrasi. Pada prosedur pembakuan KMNO4 0,1N yang ada di Farmakope Indonesia, kita tahu bahwa baku primer yang digunakan adalah Na oksalat. Di dalam persediaan, baku primer Na oksalat mengandung 5,3021 gram per liter. Maka kita harus mencari dulu kandungan Na oksalat di dalam 1 ml larutan. 1/1000 sesuai dengan persediaan kali 5302,1 mg ketemunya 5,3021 mg. Terus kita konversi ke kesetaraan. Ketika kita mempunyai 5,3021 mg Na oksalat, maka volume kalium permanganat yang dibutuhkan adalah 0,79 ml. Sehingga ketika kita memipet 1 ml natrium oksalat, kalium permanganat yang keluar dari buret adalah 0,79 ml, tidak memenuhi kapasitas buret. Sehingga kita pipet sebanyak 10 ml baku primer tersebut agar perkiraan KMNO4 0,1N yang keluar dari buret 7,9 ml. Kemudian teman-teman semuanya, yang terpenting juga di dalam metode permanganometri kita harus menggunakan H2SO4 sebagai pemberi suasana asam dan titrasi dilakukan pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk mempercepat terjadinya proses reaksi karena di dalam permanganometri kita menggunakan prinsip percobaan reduksi oksidasi atau redox. Bagaimana cara memperhitungkan H2SO4 pekat yang harus kita tambahkan pada proses titrasi? Kita lihat pada prosedur pembakuan KMNO4. Di dalam prosedur tersebut tertulis 200 mg natrium oksalat itu membutuhkan 7 ml H2SO4 pekat. Nah, kemudian ketika kita mau melakukan proses pembakuan, berapa H2SO4 pekat yang kita butuhkan? Di sini 53,021. Dari mana angka ini didapat? 5,3021 itu dari kandungan 1 ml baku primer. Karena kita memipet sebanyak 10 ml, maka dikalikan 10. Ketemu 53,021. Kita konversi seperti biasa, kita perhitungkan berarti 53021 per 200 kali 7 mili ketemu 1,86 ml. Karena pengamatan skala dengan menggunakan gelas ukur sebanyak 1,86 itu susah, maka kita bulatkan menjadi 2 ml H2SO4. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita saksikan. Kita pipet larutan baku primer Na oksalat sebanyak 10 ml. Nah, tadi sudah kita pipet sebanyak 10 ml. Kemudian kita tambahkan H2SO4 pekat sebanyak 2 ml.
panaskan terlebih dahulu, kira-kira hingga suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Nanti kira-kira kita lihat dari Erlenmeyernya yang agak berubah. Kemudian kita titrasi menggunakan larutan baku sekunder KMN4 sampai warna merah jambu mantap tidak hilang selama kurang lebih 14 detik. Tidak hilang kira-kira 15 detik. Goyang 15. Oke, berarti sudah TAT. Salah satu contoh bahan yang ditetapkan kadarnya menggunakan metode permanganometri adalah asam oksalat. Jadi, langkah pertama setiap kali kita melakukan penetapan kadar adalah melakukan orientasi. Orientasi dilakukan dengan memipet 1 ml sampel. Karena kita belum tahu kandungan dalam sampel tersebut berapa, maka kita tambahkan H2SO4 kira-kira 2 ml. Kemudian nanti kita panaskan pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius dan kita titrasi dengan KMN4. Langkah kerja pada penetapan kadar, kita pipet sampel asam oksalat sebanyak 1 ml. Yang sebelumnya kita homogenkan terlebih dahulu. Sampel kita pipet sebanyak 1 ml, kemudian kita tambahkan asam sulfat pekat sebanyak 2 ml. Kemudian kita panaskan di atas lampu spiritus ya, hingga suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Kemudian kita titrasi menggunakan larutan baku sekunder KMN4 dan suhu tetap harus dijaga nantinya selalu 70 derajat Celcius. Ya, TAT-nya tetap sama pada kondisi merah jambu mantap tidak hilang selama 15 detik.
KMNO4 adalah larutan yang berwarna ya, sehingga nantinya meniskesnya juga meniskes atas dalam pengamatan volume buret ataupun saat pembacaan. Kita lihat sudah terjadi warna merah jambu yang kita coba 15 detik tidak hilang. Kita amati volume dari baku sekunder yang keluar dari buret adalah sekitar 2 ml. Maka kita perhitungkan langkah berikutnya bagaimana. Setelah kita melakukan proses orientasi tadi, 1 ml sampel volume KMNO4 yang keluar dari buret adalah 2 ml. Tidak memenuhi kapasitas buret. Maka kita akan memipet sampel sebanyak 5 ml sampel. Perkiraan volume KMNO4 yang keluar dari buret sebanyak 10 ml KMNO4. Pertanyaannya, berapakah H2SO4 yang harus kita tambahkan? Ini yang perlu kita perhitungkan. Bagaimana cara memperhitungkannya? 1 ml KMNO4 0,1 m itu ketaraannya setara dengan 6,303 mg asam oksalat. Ketika kita kemudian volume yang keluar dari buret 10, maka kita masukkan di sini 10 ml KMNO4 0,1 m mengandung 63,03 mg asam oksalat. Dari mana? Dari 6,303 kita kalikan dengan 10, ketemunya adalah 63,03 mg asam oksalat. Ketika kita membaca prosedur penetapan kadar asam oksalat, di situ dikatakan timbang seksama lebih kurang 3 gram, larutkan dalam air dan tambahkan air secukupnya hingga 250 ml. Pada 25 ml, tambahkan 5 ml H2SO4P. Berarti artinya pada kesetaraan itu terdapat, saya tulis di sini saja ya, 25 per 250 kali 3 gram, berarti 1/10-nya adalah 0,3 gram asam oksalat H2SO4 yang ditambahkan 5 mili H2SO4 pekat. Jika kita punya 63,03, berarti di sini 63,03 saya per 300 mg, karena satuan atas miligram bawah juga harus miligram. Di sini miligram, kali 5 ml. Ketemunya adalah 1,05 ml. Ini bisa kita bulatkan menjadi 1,1 ml H2SO4 pekat. Jadi untuk cara kerja sesungguhnya, kalian memipet 5 ml sampel asam oksalat, kemudian kalian tambahkan 1,1 ml H2SO4 pekat, dipanaskan pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius, kemudian kalian titrasi dengan KMNO4 hingga warna merah jambu mantap tidak hilang selama 15 detik. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai metode permanganometri. Semoga kalian bisa memahaminya. Semangat, salam sehat selalu.